10 contoh program penggunaan metode berparameter pada Java. Program 1, Inference Abstract Class Overriding Instansiasi. Ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Cara pemrogramannya. Ini diagram kelasnya. Analisa. Di atas adalah diagram kelas untuk program inheritance. Pada diagram di atas, garis putus-putus melambangkan instansi objek dan garis tidak putus-putus melambangkan inheritance. Sedangkan setiap kotak melambangkan kelas. Jadi jika melihat diagram di atas, kelasnya antara lain human, mahasiswa, karyawan, dosen, maba, pasca, sosial, sains, dan main class. Pada human menggunakan tipe kelas abstrak atau tidak dapat diinstansiasi, yaitu kelas yang tidak memiliki objek di dalamnya. Di dalam terdapat 4 metode, human, work, hobby, dan alamat. Pada mahasiswa menggunakan tipe kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi, dan kelas mahasiswa menuruni sifat metode dan atribut dari human. Di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu mahasiswa, hobi, dan alamat. Kelas karyawan menuruni sifat dari human dan memiliki 4 metode, yaitu karyawan, alamat, work, hobi, yang masing-masing memiliki nilai output kecuali metode karyawan. Kelas dosen. Analisa kelas dosen adalah kelas abstrak atau tidak dapat diinstansiasi. Di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu dosen, hobi, dan alamat. Kelas maba menuruni sifat dari mahasiswa dan memiliki 3 metode, yaitu maba, alamat, dan hobi. Untuk alamat dan hobi memiliki output tersendiri. Analisa pada kelas pasca menuruni sifat dari mahasiswa. Terdapat 3 metode, yaitu nama jurusan, alamat, hobi yang diturunkan dari kelas mahasiswa, yang masing-masing memiliki nilai output kecuali metode pasca. Analisa yang terakhir yaitu kelas sosial menuruni sifat dari kelas dosen. Ada 3 metode yang memiliki kelas sosial, yaitu sosial, hobi, dan alamat, yang masing-masing memiliki nilai output kecuali metode sosial. Analisa sains menuruni sifat dari kelas dosen dan memiliki 4 metode, yaitu nama jurusan, sains, hobi, alamat, dan masing-masing memiliki output kecuali metode sains. Analisa pada kelas main terdapat metode main yang dapat dijalankan. Di dalamnya ada instansi objek dari kelas maba, pasca, karyawan, sains, sosial. Setelah instansi, kemudian masing-masing metode dipanggil dan ditampilkan di layar. Hasilnya seperti ini. Program 2. Abstract class instansiasi overriding. Ini contohnya. Hasil programnya seperti ini. Nomor 3 yaitu pemanggilan metode void dan non-void. Pada kelas karyawan dideklarasikan variabel ID, nama, divisi, dan gaji. Kemudian terdapat metode letak data yang digunakan untuk menampilkan isi dari variabel-variabel tersebut. Analisa yang kedua, pada kelas method void digunakan metode tipe void, yaitu metode yang tidak ada nilai kembaliannya. Pada fungsi main dilakukan instansi objek bernama karyawan 001. Kemudian dilakukan inisialisasi isi dari masing-masing variabel. Setelah masing-masing variabel terisi, selanjutnya ditampilkan dengan metode secara cetak data. Hasil programnya seperti itu. Nomor 4 yaitu pemanggilan metode non-void. Caranya adalah dengan pada kelas karyawan
mendeklarasikan variabel ID, nama, divisi, dan gaji. Kemudian terdapat metode cetak data yang digunakan untuk menampilkan isi dari variabel-variabel tersebut. Perbedaan dengan kelas sebelumnya adalah penambahan metode hitung sumbang zakat dengan nilai return zakat. Ini programnya. Analisa yang terakhir, pada kelas metode void, metode non-void digunakan metode tipe non-void, yaitu metode yang ada nilai kembaliannya. Pada fungsi main dilakukan instansi objek bernama karyawan 001, kemudian dilakukan inisialisasi isi dari masing-masing variabel. Setelah masing-masing variabel terisi, selanjutnya ditampilkan dengan metode cetak data. Setelah semua data tercetak, terdapat tambahan dengan memanggil metode hitung jumlah data dan menampilkan pada layar. Hasil programnya seperti ini. Program nomor 5 yaitu pemanggilan metode berparameter. Yang akan dibahas di sini adalah metode berparameter. Nah, ini. Kelas karyawan 2, source code. Pada kelas karyawan dideklarasikan variabel ID, nama, divisi, dan gaji. Kemudian terdapat metode cetak data yang digunakan untuk menampilkan isi variabel-variabel tersebut. Terdapat metode hitung jumlah zakat dengan nilai return zakat. Perbedaan dengan program sebelumnya, yaitu adanya metode isi data yang digunakan sebagai parameter untuk pengisian data sehingga lebih cepat dan mudah. Cara kelas metode berparameter. Publik kelas metode parameter itu pada kelas metode non-void digunakan metode tipe non-void, yaitu metode yang ada nilai kembaliannya. Pada fungsi main dilakukan instansi objek bernama karyawan 01. Setelah instansi objek selanjutnya adalah pengisian data dengan menggunakan metode isi data dengan parameter yang telah dibuat di kelas karyawan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh dari metode berparameter. Selanjutnya akan membahas tentang hak akses pada Java.